Disangka miskin oleh keluarga besar suamiku, akan aku tunjukkan kekayaanku tepat di hadapan mereka. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari senja memancarkan rona keemasan menembus celah-celah jendela kontrakan kami. Cahaya hangat itu jatuh membias di atas tumpukan kain batik yang sedang kukerjakan. Jemariku lincah memola, memberikan nyawa pada selembar kain menjadi sebuah klat cantik yang siap dikirim ke butik di Paris sana. Aroma kopi robusta yang Arif seduh memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi malam yang mulai menyapa. Arif, dengan kaos oblong lusuh dan celana pendeknya, duduk di lantai kayu, jemarinya menari di atas kanvas. Lukisannya kali ini didominasi warna-warna senja yang sama dengan yang kulihat di luar jendela. Ia selalu bisa menangkap keindahan dalam kesederhanaan, sebuah hal yang sangat kukagumi darinya. Kami, aku, Kirana dan Arif, telah mengarungi bahtera rumah tangga selama hampir 5 tahun. Kami membangun semuanya perlahan, dengan cinta dan kerja keras sebagai fondasinya. Arif, seorang seniman dengan idealisme tinggi, belum menemukan pasar yang luas untuk karya-karyanya di dalam negeri. Sementara aku, dengan Kiranes Craft, merintis bisnis online kerajinan tangan yang tanpa kusangka justru menemukan peminat di mancanegara. Kontrakan kami memang tidak besar. 2 kamar tidur sempit, ruang tamu merangkap ruang kerja Arif, dan dapur kecil di belakang. Namun, bagi kami, tempat ini adalah surga. Disinilah ide-ide kreatif bermunculan, tawa renyah seringkali pecah, dan kehangatan selalu terasa meski udara malam dingin menusuk. Malam ini terasa istimewa. Arif baru saja menyelesaikan sebuah lukisan yang menurutnya adalah representasi dari jiwaku, kuat namun lembut, penuh warna namun tetap sederhana. Aku tersenyum haru saat melihatnya. Sentuhan kuasnya selalu berhasil membuatku merasa istimewa. Cantik sekali, Mas, ujarku sambil meletakkan gunting dan benang. Aku menghampirinya dan mengecup pipinya lembut. Seperti kamu, balasnya sambil mengusap rambutku. Kehidupan kami terasa lengkap. Namun, selalu ada satu hal yang sedikit mengganjal di hatiku, pandangan keluarga besar Arif terhadap kami. Terutama ibu Arif dan beberapa bibinya. Mereka selalu membandingkan Arif dengan sepupu-sepupunya yang dianggap lebih berhasil, karena bekerja di perusahaan bona fide atau mewarisi bisnis keluarga. Mereka melihat profesi Arif sebagai seniman sebelah mata, dianggap tidak punya masa depan yang jelas. Dan aku, seorang wanita yang hanya berkutat dengan kerajinan tangan dianggap tidak bisa mendongkrak status sosial Arif. Kirana ini kerjanya apa sih? Ya? Kok Arif nggak pernah cerita? Pernah ku dengar samar-samar celetukan Bude Ratna saat acara ulang tahun keponakan Arif beberapa waktu lalu. Arif selalu membela. Kerjaan Kirana bagus. Kok, Bude? Dia punya bisnis sendiri, online lagi. Sekarang zamannya begitu. Namun, jawaban Arif seringkali hanya dibalas dengan senyum meremehkan atau anggukan singkat yang jelas menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka lebih suka membicarakan Rina, putri seorang pengusaha properti yang pernah dijodohkan dengan Arif sebelum kami bertemu. Sosok Rina selalu diagung-agungkan sebagai wanita ideal untuk Arif. Coba kalau dulu Arif sama Rina, pasti sekarang sudah tinggal di rumah mewah, mobilnya juga pasti bukan yang itu. Sindir ibu Arif suatu kali saat kami berkunjung dan mobil tua kami mogok di tengah jalan. Arif selalu berusaha menenangkanku setelah pertemuan-pertemuan seperti itu. Sudahlah, sayang, biarkan saja mereka. Yang penting kita bahagia. Aku mengangguk, mencoba menerima. Tapi jauh di lubuk hati, ada rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti. Aku memang tidak suka pamer, dan aku lebih nyaman dengan kesederhanaan. Namun, diremehkan seperti ini, seolah-olah kerja kerasku tidak ada artinya. Sungguh menyakitkan. Malam ini, saat Arif terlelap di sampingku, aku kembali memikirkan semua itu. Tatapan merendahkan, sindiran halus, dan perbandingan yang menyakitkan. Aku menggenggam erat selimut, tekad mulai tumbuh di hatiku. Mereka pikir kami miskin? Mereka akan melihat, kerja keras dan kemandirian seorang Kirana bisa membawaku kemana.
Akan tiba saatnya aku menunjukkan kepada mereka, tepat di hadapan mereka, kekayaan yang selama ini kusimpan rapat. Bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kekayaan harga diri dan cinta yang kami miliki. Beberapa minggu berlalu dalam harmoni yang kami ciptakan di kontrakan kecil kami. Kesibukanku dengan pesanan kerajinan tangan semakin meningkat, terutama menjelang musim liburan. Arif pun tampak bersemangat dengan proyek lukisan terbarunya, sebuah potret pasar tradisional yang penuh warna dan kehidupan. Kami menikmati setiap momen sederhana bersama, mulai dari makan malam dengan lauk seadanya hingga berbagi cerita tentang hari yang kami lalui. Namun, ketenangan itu terusik oleh sebuah amplop berwarna krem yang datang melalui pos. Sebuah undangan perayaan ulang tahun pernikahan Pak De Hasan dan Bude Mira, paman Arif yang paling disegani di keluarga besarnya. Acara tersebut akan diadakan di kediaman mereka yang megah di kawasan elit kota. Arif menerima undangan itu dengan senyum tipis. Kita harus datang, Kirana. Bagaimanapun juga, mereka keluarga. Aku menghela napas pelan. Perasaan tidak nyaman langsung menyeruak di dadaku. Acara keluarga besar selalu menjadi momok bagiku. Bukan karena aku tidak suka bersilaturahmi, tapi karena di sanalah aku selalu merasa menjadi objek penilaian dan perbandingan. Iya, Mas. Tentu saja. Jawabku berusaha terdengar antusias, meskipun hatiku mencelos. Beberapa hari menjelang acara, Ibu Arif menelepon. Nada bicaranya terdengar lebih manis dari biasanya. Namun aku sudah bisa menebak arah pembicaraannya. Arif dan Kirana jadi datangkan. Ya, ke acara Pak De Hasan? Tanyanya dengan nada dibuat-buat ramah. Jadi, Bu, jawab Arif singkat. Begini, Kirana, lanjut Ibu Arif. Kali ini nada bicaranya sedikit berubah menjadi lebih menusuk. Kamu kan pintar cari uang. Jangan lupa dandan yang bagus ya. Itu kan acaranya keluarga besar, banyak orang penting. Jangan sampai malu-maluin Arif. Aku terdiam sejenak, berusaha menahan gejolak emosi. Insya Allah, Bu, saya akan berusaha tampil sopan. Sopan saja tidak cukup. Kirana, kamu itu istri seorang seniman. Setidaknya, ya, jangan terlihat biasa saja. Arif itu punya potensi besar. Jangan sampai gara-gara penampilan istrimu, relasinya jadi terhambat. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha tidak terpancing. Arif yang mendengar percakapan itu dari sampingku langsung merebut ponsel dari tanganku. Bu, jangan bicara seperti itu pada istriku. Kirana itu sudah sangat baik. Kita datang ke sana untuk menghormati Pak De dan Bude, bukan untuk pamer. Suara Arif meninggi, menunjukkan kekesalannya. Setelah Arif menutup telepon, suasana di kontrakan kami menjadi tegang. Aku berusaha tersenyum untuk menenangkan Arif, tapi mataku terasa panas. Tidak apa-apa, Mas. Ibu hanya... Tidak, Kirana. Ini sudah keterlaluan. Mereka selalu saja merendahkanmu, merendahkan kita. Aku tidak suka kamu diperlakukan seperti ini, sela Arif dengan nada frustrasi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku melihat Arif benar-benar marah. Ia merasa bersalah karena keluarganya terus-menerus menyakitiku. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Kita buktikan saja, Mas. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kita bisa bahagia dan sukses dengan cara kita sendiri. Ujarku dengan tekad yang mulai membara. Undangan itu, yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi, justru menjadi titik pemicu konflik yang lebih dalam. Bukan hanya antara aku dan keluarga Arif, tapi juga dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin hanya diam dan menerima perlakuan mereka. Aku ingin membuktikan bahwa pandangan mereka tentang kemapanan itu sempit dan keliru. Dan tekad untuk menunjukkan kekayaanku di hadapan mereka semakin menguat, bukan sebagai bentuk kesombongan, tapi sebagai jawaban atas penghinaan yang selama ini kupendam. Setelah percakapan telepon yang tegang itu, suasana di antara aku dan Arif menjadi lebih hening. Arif masih terlihat kesal dan beberapa kali mencoba meminta maaf atas perkataan ibunya. Aku berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa aku mengerti posisinya. Namun, jauh di dalam hatiku, luka akibat perkataan Ibu Arif terasa lebih dalam dari biasanya. Malam itu, aku sulit tidur. Kata-kata Ibu Arif terus terngiang di telingaku. Jangan sampai malu-maluin Arif, jangan terlihat biasa saja, relasinya jadi terhambat.
Kata-kata itu seolah merobek harga diriku. Aku memang bukan berasal dari keluarga berada, tapi aku selalu berusaha keras untuk mandiri dan sukses dengan caraku sendiri. Mengapa itu tidak pernah cukup di mata mereka? Keesokan harinya, Arif pergi ke studionya lebih awal. Aku memanfaatkan kesunyian rumah untuk merenung dan menyusun rencana. Aku tidak ingin datang ke acara ulang tahun pernikahan Pak De Hasan dan Bu Demira, hanya sebagai istri Arif yang biasa saja. Aku ingin mereka melihatku sebagai Kirana, seorang wanita dengan pencapaiannya sendiri. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang desainer interior ternama di kota ini. Aku ingin mengubah tampilan kontrakan kami, setidaknya bagian ruang tamu, menjadi lebih representatif. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kami memiliki selera dan mampu menciptakan ruang yang nyaman dan indah. Selain itu, aku juga mulai melihat-lihat koleksi gaun dari desainer lokal yang sedang naik daun. Aku ingin tampil berbeda, tidak hanya sopan tapi juga berkelas. Perhiasan-perhiasan yang selama ini kusimpan rapat di brankas juga mulai kurangkai dalam benakku, mencari padanan yang tepat untuk gaun yang akan kupilih nanti. Semua ini kulakukan dalam diam, tanpa sepengetahuan Arif. Aku tahu Arif lebih suka kesederhanaan dan mungkin akan keberatan dengan ideku ini jika aku ceritakan sekarang. Aku ingin memberikan kejutan padanya, sekaligus kejutan untuk keluarganya. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi Risa, teman kuliahku yang kini sukses menjadi personal shopper dan image consultant. Aku menceritakan situasiku dan meminta bantuannya untuk memilihkan gaun dan aksesori yang tepat. Risa, yang sudah lama tahu tentang bisnisku yang berkembang, sangat antusias membantuku. Kirana, ini saatnya kamu bersinar. Jangan biarkan mereka terus meremehkanmu. Aku akan pastikan kamu tampil memukau di acara itu, ujar Risa dengan semangat di ujung telepon. Kami berjanji untuk bertemu beberapa hari sebelum acara. Sementara itu, aku diam-diam menghubungi seorang kontraktor yang bisa bekerja cepat untuk merenovasi ruang tamu kontrakan kami. Aku memilih desain minimalis modern dengan sentuhan etnik yang mencerminkan kepribadianku dan kecintaanku pada kain tradisional. Setiap malam, setelah Arif terlelap, aku menyempatkan diri untuk membalas email dari klien-klien internasional, mengatur pengiriman, dan mencari ide-ide desain baru untuk produk kerajinanku. Bisnisku terus berkembang pesat. Bahkan aku sudah mulai mempekerjakan beberapa pengrajin lokal untuk membantu memenuhi permintaan. Semua keuntungan yang kudapat selama ini kuinvestasikan dengan bijak, tanpa banyak diketahui oleh Arif maupun keluarganya. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan kesuksesanku dari Arif, tapi aku juga tidak pernah merasa perlu untuk memamerkannya. Bagiku, kebahagiaan kami lebih dari sekadar materi. Namun, kali ini berbeda. Aku merasa terdorong untuk menunjukkan kepada keluarga Arif bahwa pandangan mereka tentang kami selama ini salah. Rencana ini menjadi semacam misi pribadiku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sejajar dengan mereka, bahkan mungkin lebih. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan bukti nyata dari kerja keras dan kemandirianku. Dan aku berharap, dengan begitu, mereka akan berhenti meremehkan Arif dan pernikahan kami. Hari-hari menjelang perayaan ulang tahun pernikahan Pak De Hasan dan Bu Demira terasa begitu padat dan penuh rahasia. Setiap pagi, setelah Arif berangkat ke studionya dengan palet dan kuasnya, rumah kontrakan kami bertransformasi menjadi medan proyek kecil. Para pekerja yang kukontrak datang dengan peralatan mereka, membongkar sekat usang yang memisahkan ruang tamu dari ruang makan kecil. Debu beterbangan, namun di balik kekacauan itu, visi ruang baru yang elegan dan modern mulai terbentuk. Aku terlibat langsung dalam setiap detail renovasi. Aku memilih sendiri jenis keramik untuk lantai yang kini tampak lebih luas dan bersih. Warna abu-abu dove kupilih untuk dinding, memberikan kesan netral namun berkelas. Rak-rak minimalis dari kayu jati mudah dipasang di beberapa sudut, menanti untuk diisi dengan harta karunku, koleksi kerajinan tangan Kiranes Craft yang selama ini menjadi sumber penghasilanku. Aku tidak hanya ingin mengubah tampilan fisik ruangan, tetapi juga menciptakan atmosfer yang berbeda. Aku memilih lampu gantung dengan desain geometris yang memancarkan cahaya lembut dan hangat. Beberapa tanaman hias berdaun lebar kutempatkan di sudut ruangan, memberikan sentuhan segar dan alami. Karpet bulu berwarna krem yang lembut kubentangkan di tengah ruang tamu, mengundang siapapun untuk merasa nyaman. Sementara itu, urusan penampilan untuk acara keluarga juga tak kalah penting. Janjiku dengan Risa di butik desainer ternama menjadi momen yang menyenangkan sekaligus menegangkan.
Di bawah sorot lampu butik yang temaram, Risa dengan mata seorang ahli meneliti setiap gaun yang kupakai. Akhirnya, pilihannya jatuh pada sebuah gaun malam berwarna emerald green dengan potongan shade yang elegan. Gaun itu memeluk tubuhku dengan pas, menonjolkan lekuk tubuh tanpa terlihat berlebihan. Kainnya yang jatuh lembut memberikan kesan anggun dan berwibawa. Warna ini benar-benar menghidupkan matamu, Kirana, ujar Risa sambil memakaikanku kalung berlian warisan ibuku. Kilauan berlian itu berpadu sempurna dengan warna hijau gaun. Kami juga memilih sepasang anting-anting mutiara berbentuk tetesan air yang memberikan sentuhan klasik. Untuk alas kaki, sepasang sepatu hak tinggi berwarna senada dengan gaun menjadi pilihan yang tepat. Sebuah clutch kecil bertabur kristal yang berkilauan menjadi pelengkap terakhir. Semua persiapan ini kulakukan dengan diam-diam, mengatur jadwal pertemuan dengan kontraktor dan Risa saat Arif sedang di studio atau sedang fokus melukis. Aku selalu memiliki alasan yang masuk akal jika Arif bertanya tentang kepergianku. Aku mengatakan sedang mencari inspirasi untuk desain baru atau bertemu dengan rekan pengrajin. Arif, yang mempercayaiku sepenuhnya, tidak pernah curiga. 2 hari sebelum acara, ruang tamu kontrakan kami nyaris rampung. Aroma cat baru perlahan menghilang, digantikan dengan aroma lembut diffuser dengan minyak esensial lavender yang kusiapkan. Rak-rak sudah terisi dengan beberapa clutch batik dengan desain unik, shawl sutra dengan pewarnaan alami yang memukau, dan beberapa tas anyaman etnik yang menjadi ciri khas Kiranes Craft. Di antara koleksi itu, terselip beberapa buku seni dan desain yang menambah kesan intelek pada ruangan. Sore itu, saat Arif pulang dengan wajah yang tampak lelah namun bahagia karena kabar baik dari galeri, aku sudah menyiapkan makan malam kesukaannya. Setelah kami selesai makan dalam suasana yang hangat, aku mengajaknya duduk di ruang tamu. Mas, coba perhatikan sekeliling. Ada yang berbeda enggak? Tanyaku dengan senyum gugup. Arif mengamati ruangan dengan alis bertaut. Ia melihat sofa baru berwarna beige yang menggantikan sofa usang kami. Ia melihat karpet lembut di bawah kakinya. Namun, ia belum menyadari perubahan yang lebih mendasar. Sofanya baru ya, sayang? Warnanya bagus. Komentarnya sambil merebahkan diri dengan lega. Aku menghela napas dalam hati. Sepertinya kejutan besarnya memang harus menunggu momen yang tepat. Aku tidak ingin ia hanya melihat perubahan kecil ini sebagai renovasi biasa. Keesokan harinya, aku menata ulang ruang tamu dengan lebih seksama. Aku mengeluarkan beberapa produk Kiranes Craft yang memiliki nilai seni dan harga jual tinggi. Sebuah clutch batik tulis dengan motif langka kupajang di rak tengah. Di sampingnya kutata sebuah tas anyaman kulit dengan detail sulam yang rumit. Aku juga meletakkan beberapa katalog produk Kiranes Craft yang menampilkan foto-foto produkku dengan latar belakang pemandangan eksotis di berbagai negara. Sore harinya, Arif pulang dengan berita yang lebih menggembirakan. Pemilik galeri tidak hanya tertarik memamerkan karyanya, tetapi juga menawarkan kerjasama jangka panjang. Wajah Arif berseri-seri. Sayang, ini benar-benar hari yang luar biasa. Serunya sambil memelukku erat, meluapkan kegembiraannya. Saat Arif melepas pelukannya dan melihat sekeliling ruang tamu sekali lagi, kali ini matanya menangkap detail yang lebih signifikan. Ia melihat rak-rak yang dipenuhi dengan kerajinan tanganku, katalog-katalog yang tertata rapi, dan perubahan keseluruhan ruangan yang kini terasa lebih modern dan berkelas. Ia berjalan perlahan, menyentuh tekstur kain batik di salah satu clutch, membuka sekilas katalog produkku, dan mengamati perubahan tata letak ruangan. Ia berhenti di depan sebuah foto besar yang tanpa sengaja ikut tercetak di salah satu katalog foto diriku saat menerima penghargaan dari sebuah pameran kerajinan internasional beberapa waktu lalu. Arif terdiam cukup lama, menatap foto itu, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang penuh keheranan dan pertanyaan yang belum terucap. Kirana. Lirihnya, seolah baru menyadari sebuah fakta yang selama ini tersembunyi. Aku menghampirinya dan menggenggam tangannya erat. Mas, aku hanya ingin rumah kita terasa lebih nyaman. Dan aku ingin kamu tahu, apa yang aku lakukan selama ini adalah bagian dari diriku juga. Kejutan kecil di rumah ini menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam antara aku dan Arif. Ia mulai melihat sisi lain dari diriku, sisi seorang pebisnis yang sukses dan memiliki visi. Dan bagiku, ini adalah langkah awal yang penting sebelum kejutan yang sesungguhnya kutunjukkan kepada keluarganya di acara ulang tahun pernikahan Pak De Hasan dan Bude Mira nanti. Aku berharap, perubahan ini akan membuat Arif merasa lebih percaya diri dan bangga dengan siapa aku sebenarnya.
Malam sebelum acara ulang tahun pernikahan Pak De Hasan dan Bude Mira terasa begitu panjang dan penuh persiapan. Setelah Arif mengungkapkan keterkejutannya melihat perubahan di kontrakan, kami menghabiskan malam itu dengan percakapan yang lebih terbuka dari sebelumnya. Aku menceritakan lebih detail tentang perkembangan bisnis Kiranes Craft, tentang klien-klien internasional, tentang pameran-pameran yang pernah kuikuti, dan tentang investasi yang selama ini kulakukan secara diam-diam. Arif mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan dan menunjukkan ekspresi takjub. Ia tidak menyangka bahwa bisnis kerajinan tanganku telah berkembang sejauh ini. Selama ini, ia hanya melihatku berkutat dengan kain dan benang di rumah, tanpa menyadari skala bisnis yang sebenarnya kubangun. Aku tidak tahu semua ini. Sayang, aku bangga sekali padamu, ujarnya tulus sambil menggenggam tanganku erat. Ada kehangatan dan kekaguman yang terpancar dari matanya. Aku juga bangga padamu, Mas, dengan semua karya senimu. Hanya saja, mungkin selama ini kita kurang terbuka tentang pencapaian masing-masing, balasku lembut. Malam itu menjadi momen rekonsiliasi dan saling memahami yang lebih dalam. Arif tidak lagi merasa rendah diri dengan profesinya sebagai seniman, karena ia melihat bahwa kesuksesan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dan aku merasa lega karena akhirnya Arif mengetahui sisi lain dari diriku yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, suasana di kontrakan terasa lebih tenang namun penuh antisipasi. Arif kembali ke studionya untuk menyelesaikan lukisan terbarunya. Sementara aku fokus mempersiapkan diriku untuk acara nanti malam. Risa datang di siang hari dengan membawa gaun dan aksesori yang sudah kami pilih. Ia juga membantuku menata rambut dan merias wajah. Di depan cermin, aku melihat bayangan diriku yang tampak berbeda. Gaun emerald green itu memancarkan aura elegan dan percaya diri. Kalung berlian dan anting mutiara memberikan sentuhan kemewahan yang halus. Riasan wajahku natural namun menonjolkan fitur-fitur terbaikku. Risa benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Kamu terlihat luar biasa, Kirana. Mereka pasti akan pangling, ujar Risa sambil tersenyum penuh semangat. Aku menghela napas panjang. Perasaan gugup bercampur dengan tekad yang kuat. Aku tidak melakukan ini untuk membuat mereka terkesan semata, tapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya dan untuk membela harga diri kami. Sore harinya, Arif pulang dari studio dengan membawa sebuah kotak berbalut kertas kado sederhana. Ini untukmu, sayang, katanya sambil menyodorkannya padaku. Aku membuka kotak itu dengan hati-hati dan menemukan sebuah lukisan kecil yang indah. Lukisan itu menggambarkan siluet diriku di bawah cahaya senja, dengan latar belakang kontrakan sederhana kami. Di sudut lukisan, Arif menuliskan, "Untuk Kirana, kekayaanku yang sebenarnya." Air mata haru menggenang di mataku. Hadiah dari Arif jauh lebih berharga dari semua kemewahan yang akan kukenakan malam ini. Aku memeluknya erat. Terima kasih, Mas. Ini sangat indah. Saat malam tiba, kami bersiap-siap bersama. Arif mengenakan kemeja batik yang rapi dan celana bahan berwarna gelap. Penampilannya sederhana namun tetap terlihat karismatik. Kami berangkat menuju rumah Pak De Hasan dan Bude Mira dengan mobil tua kami yang setia. Di sepanjang perjalanan, kami berpegangan tangan erat. Tidak ada banyak percakapan, namun kehangatan dan dukungan terasa begitu kuat di antara kami. Aku tahu, apapun yang terjadi nanti malam, kami akan menghadapinya bersama. Saat kami tiba di rumah mewah Pak De Hasan dan Bude Mira, halaman rumah sudah dipenuhi dengan mobil-mobil mewah. Cahaya lampu kristal memancar dari dalam rumah, dan suara riuh rendah percakapan terdengar hingga keluar. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk memasuki arena pertarungan yang tidak pernah kuinginkan. Malam ini adalah malam pembuktian. Bukan hanya untuk keluarga Arif, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku akan menunjukkan kepada mereka, dengan caraku sendiri, kekayaan yang sesungguhnya kumiliki. Saat kami melangkah memasuki rumah Pak De Hasan dan Bude Mira, kemewahan langsung menyambut kami. Lantai marmer mengkilap, pilar-pilar kokoh menjulang, dan lampu kristal besar memancarkan cahaya gemerlap ke seluruh ruangan. Para tamu, yang sebagian besar adalah keluarga besar Arif dan kolega bisnis Pak De Hasan, tampak elegan dengan pakaian terbaik mereka. Beberapa pasang mata langsung tertuju pada kedatangan kami. Aku bisa merasakan tatapan menilai dari beberapa bibi Arif yang selalu sinis. Namun, kali ini aku tidak menunduk. Aku menggandeng Arif dengan erat dan berjalan dengan kepala tegak. Ibu Arif,
yang berdiri menyambut tamu di dekat pintu, menatap kami dengan ekspresi terkejut. Mungkin ia tidak menyangka aku akan tampil seperti ini. Gaun emerald green yang kukenakan tampak mencolok di antara gaun-gaun malam lainnya. Kilauan berlian di leherku dan anting mutiara di telingaku seolah menarik perhatian. "Kirana, Arif, kalian datang," sapa Ibu Arif dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada sedikit kekaguman bercampur kebingungan di matanya. "Selamat malam, Ibu," sapa Arif sopan sambil mencium tangan ibunya. Aku pun melakukan hal yang sama. "Wah, Kirana, kamu cantik sekali malam ini. Gaunmu bagus," celetuk Bude Ratna, Bude Arif yang paling sering menyindirku. Nada bicaranya terdengar sedikit lebih ramah, meskipun aku masih bisa menangkap sedikit nada skeptis di dalamnya. "Terima kasih, Bude," jawabku dengan senyum sopan. Kami kemudian bergabung dengan kerumunan tamu. Beberapa sepupu Arif menyapa dengan canggung. Tatapan mereka sesekali melirik penampilanku. Aku bisa merasakan bisik-bisik di antara mereka. "Itu Kirana? Istrinya Arif. Kok beda sekali ya penampilannya? Gaunnya pasti mahal." Aku berusaha untuk tidak menghiraukan bisikan-bisikan itu dan fokus pada percakapan dengan Arif dan beberapa anggota keluarga yang memang bersikap baik pada kami. Namun, tatapan merendahkan dari beberapa bibi Arif dan ibu Arif sendiri masih terasa mengawasi gerak-geriku. Saat acara makan malam dimulai, kami duduk di meja yang cukup besar bersama keluarga inti. Ibu Arif duduk di seberangku, sesekali melirik penampilanku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Di sampingnya, duduk Rina, mantan calon istri Arif yang selalu diagung-agungkan. Rina malam itu tampak anggun dengan gaun brokat berwarna pastel dan senyum ramahnya. Ia menyapaku dengan sopan, dan aku pun membalasnya dengan ramah pula. Selama makan malam, percakapan didominasi oleh cerita kesuksesan bisnis para sepupu Arif dan pencapaian karir mereka. Beberapa kali, Ibu Arif mencoba menyindir Arif tentang pekerjaannya sebagai seniman, namun Arif menjawabnya dengan tenang dan percaya diri. "Arif sekarang sedang ada pameran di galeri baru, Bu. Alhamdulillah, beberapa karyanya sudah ada yang terjual," ujarku menyela percakapan saat Ibu Arif mulai membandingkan Arif dengan sepupunya yang baru saja mendapatkan promosi. Seketika, perhatian beralih padaku. Ibu Arif dan beberapa bibi Arif tampak terkejut. "Pameran? Arif tidak pernah cerita," kata Ibu Arif dengan nada heran. "Iya, Bu. Baru beberapa hari yang lalu pembukaannya. Arif terlalu fokus melukis, jadi lupa cerita," jawabku sambil tersenyum lembut ke arah Arif. Rina, yang duduk di samping Ibu Arif, ikut menimpali. "Wah, Arif melukis ya? Saya suka sekali seni. Kapan-kapan saya ingin lihat pamerannya." Arif tersenyum. "Tentu, Rina." Dengan senang hati. Setelah makan malam, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Pak De Hasan dan Bude Mira. Kemudian, beberapa tamu mulai bernyanyi dan berdansa. Aku dan Arif berdiri di pinggir ruangan, mengamati kemeriahan acara. Tiba-tiba, Ibu Arif menghampiriku. "Kirana, bisa kita bicara sebentar?" ajaknya dengan nada yang lebih serius. Aku mengangguk dan mengikuti Ibu Arif menjauh dari keramaian menuju sebuah sudut yang lebih tenang. Aku bisa merasakan tatapan penasaran dari beberapa anggota keluarga yang memperhatikan kami. Malam ini, sepertinya babak baru akan dimulai. Ibu Arif membawaku ke sebuah balkon yang menghadap ke taman belakang rumah Pak De Hasan dan Bude Mira. Suara gemericik air mancur dan semilir angin malam menciptakan suasana yang sedikit tenang di tengah riuhnya pesta. Namun, ketegangan di antara aku dan Ibu Arif terasa begitu pekat. Beliau berdiri menghadap taman, kedua tangannya bertautan di depan tubuhnya. Aku menunggu dengan sabar, mencoba menebak apa yang ingin beliau katakan. Setelah beberapa saat hening, Ibu Arif akhirnya berbalik menghadapku. Ekspresinya sulit dibaca. Ada campuran antara keheranan, keingintahuan, dan sedikit rasa tidak nyaman. "Kirana," katanya memulai percakapan dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Ibu perhatikan penampilanmu malam ini sangat berbeda. Gaunmu, perhiasanmu, semuanya terlihat mewah." Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Selamat malam, Ibu. Terima kasih atas pujiannya." "Itu, apakah itu benar berlian?" tanya Ibu Arif sambil menunjuk kalung yang kukenakan. "Benar, Ibu. Ini adalah kalung warisan dari ibu saya," jawabku dengan tenang.
Ibu Arif terdiam sejenak. Lalu pandangannya beralih ke anting-anting mutiara di telingaku. Dan anting itu? Ini juga koleksi pribadi saya, Ibu, jawabku singkat. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku bisa merasakan tatapan intens Ibu Arif yang meneliti penampilanku dari atas hingga bawah. Kirana, Arif bilang kamu punya bisnis kerajinan tangan online. Apa bisnis itu sesukses itu? Tanya Ibu Arif dengan nada hati-hati. Alhamdulillah, Ibu. Bisnis saya berjalan dengan baik dan terus berkembang. Saya memiliki pelanggan dari berbagai negara. Jawabku tanpa menyombongkan diri. Lalu, rumah kontrakan kalian? Arif bilang kalian sedang menata ulang? Tanya Ibu Arif lagi, kali ini dengan nada yang lebih penasaran. Iya, Ibu. Kami hanya ingin membuat suasana yang lebih nyaman di rumah. Jawabku sambil berusaha tersenyum ramah. Ibu Arif menghela napas pelan. Ibu selama ini mungkin punya prasangka yang salah tentang kamu dan Arif. Ibu selalu khawatir dengan masa depan Arif sebagai seorang seniman. Ibu pikir, kamu tidak bisa banyak membantu. Bude Ratna dan beberapa bibi yang lain juga seringkali menyindir tentang keadaan kalian. Aku terdiam, membiarkan Ibu Arif melanjutkan perkataannya. Tapi melihat kamu malam ini, dan mendengar tentang pameran Arif, Ibu jadi berpikir mungkin Ibu terlalu cepat menilai. Maafkan Ibu, Kirana, jika selama ini ada kata-kata Ibu yang menyakitimu. Ibu tahu, terkadang Ibu juga ikut terpengaruh oleh omongan bibi-bibimu. Ujar Ibu Arif dengan nada yang terdengar tulus. Aku merasa sedikit terkejut mendengar permintaan maaf dari Ibu Arif. Selama ini, beliau memang bersikap dingin, dan sindiran-sindiran lebih sering datang dari Bude Ratna dan bibi-bibi lainnya. Meskipun Ibu Arif juga terkadang ikut menyuarakan keraguan. Ada sedikit kelegaan di hatiku. Tidak apa-apa, Ibu. Saya mengerti kekhawatiran Ibu terhadap Mas Arif. Sebagai seorang ibu, wajar jika Ibu menginginkan yang terbaik untuk putra Ibu. Jawabku dengan nada lembut. Jadi, semua perhiasan ini dan gaun mahal ini semua hasil dari bisnismu? Tanya Ibu Arif lagi, masih tampak tidak percaya. Aku mengangguk. Sebagian besar hasil kerja keras saya selama ini saya investasikan, Ibu. Saya tidak suka berfoya-foya, tapi untuk acara spesial seperti ini, saya ingin tampil sedikit berbeda. Ibu Arif menatapku dengan tatapan yang lebih menghargai. Kamu wanita yang hebat, Kirana. Arif beruntung memilikimu. Kata-kata itu terasa begitu melegakan. Setelah sekian lama merasa diremehkan, akhirnya aku mendapatkan pengakuan dari ibu mertuaku sendiri. Terima kasih, Ibu, jawabku dengan senyum tulus. Lalu rumah kontrakan itu sudah jadi? Tanya Ibu Arif, tanpa antusias. Sudah hampir selesai, Ibu. Kapan-kapan Ibu bisa mampir melihatnya? Ajakku. Tentu saja, Ibu mau sekali, jawab Ibu Arif dengan senyum yang lebih lebar. Percakapan empat mata dengan Ibu Arif malam itu menjadi titik balik dalam hubunganku dengan keluarga besar Arif. Prasangka dan penilaian yang selama ini menghantuiku perlahan mulai mencair. Aku merasa diterima dan diakui atas siapa aku dan apa yang telah kuraih. Namun, aku tahu, ini hanyalah awal. Masih ada beberapa anggota keluarga lain, terutama Bude Ratna dan bibi-bibi yang sering menyindir, yang mungkin masih meragukan kami. Dan kejutan yang sesungguhnya, tentang kekayaan materi yang selama ini kusimpan rapat, belum lagi kutunjukkan. Setelah percakapan empat mata yang surprisingly hangat dengan Ibu Arif di balkon, ada perubahan subtil dalam interaksi beliau denganku. Kembali ke tengah keramaian, Ibu Arif bahkan menggandeng lenganku dan dengan nada bangga memperkenalkan aku kepada beberapa kolega bisnis Pak De Hasan. Beliau menyebutkan bisnis online kerajinan tanganku yang sukses, lengkap dengan jangkauan internasionalnya. Aku bisa merasakan tatapan heran dan sedikit kagum dari orang-orang yang sebelumnya mungkin hanya mendengar tentangku sebagai istri seniman Arif. Namun, atmosfer positif itu tidak sepenuhnya menular ke semua anggota keluarga. Bude Ratna, dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya, dan beberapa bibi Arif lainnya masih menunjukkan sikap dingin dan penuh selidik. Setiap kali aku melintas di dekat kelompok mereka, aku bisa menangkap lirikan tajam dan bisik-bisik yang berusaha mereka sembunyikan namun tetap terdengar samar. Itu gaunnya terlalu mencolok untuk ukuran dia. Perhiasannya pasti pinjaman atau imitasi murahan. Arif tiba-tiba dapat proyek besar ya? Kok istrinya bisa berubah drastis begitu?
Aku berusaha untuk tidak membiarkan komentar-komentar itu menggangguku. Aku menggenggam erat jemari Arif, yang dengan setia berada di sisiku, memberikan senyuman tulus yang menenangkan. Aku tahu, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang yang sudah menutup diri terhadap kebenaran. Tujuanku hanyalah membuat mereka berhenti meremehkan Arif dan pernikahan kami berdasarkan prasangka yang keliru. Saat kami sedang asyik berbincang dengan Pak De Hasan dan Bude Mira tentang pameran seni Arif yang akan datang, Bude Ratna menghampiri kami dengan senyum sinis yang kentara. Wah, Kirana, hebat sekali bisnis kerajinan tangannya. Sampai bisa pakai perhiasan berkilauan begitu. Ujarnya dengan nada yang mengandung sedikit ejekan. Tatapannya tertuju pada kalung berlianku. Aku menarik napas perlahan, menjaga nada bicaraku tetap tenang dan sopan. Alhamdulillah, Bude. Setiap usaha yang ditekuni dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Hasilnya kok tiba-tiba langsung mewah begitu? Cuma jualan kain batik kan? Balas Bude Ratna, meremehkan dengan jelas. Sebelum aku sempat memberikan jawaban yang mungkin akan memperpanjang perdebatan, Arif dengan suara rendah namun penuh keyakinan menyela. Kerajinan tangan Kirana bukan sekadar jualan kain batik, Bude. Karyanya memiliki nilai seni tinggi dan sudah diapresiasi di pasar internasional. Beberapa clutch dan syalnya bahkan menjadi incaran kolektor di Eropa. Bude Ratna tampak terkejut mendengar pembelaan Arif yang begitu tegas. Ia mungkin tidak menyangka Arif, yang selama ini terkesan pendiam di hadapan keluarganya, akan berbicara dengan nada seperti itu untuk membela istrinya. Masa sih? Yang benar saja kamu, Arif, katanya dengan ekspresi tidak percaya. Benar, Tante Ratna. Kirana bahkan sering mendapatkan undangan untuk berpartisipasi dalam pameran kerajinan bergengsi di luar negeri. Timpal Ibu Arif, yang tiba-tiba bergabung dalam percakapan kami. Nada bicaranya kali ini terdengar jelas membela dan mendukung. Beliau bahkan menatap Bude Ratna dengan sedikit teguran di matanya. Bude Ratna tampak kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa memandangku dengan tatapan yang bercampur antara keheranan, rasa malu, dan mungkin sedikit penyesalan karena telah meremehkanku. Setelah insiden kecil itu, suasana di sekitar kami terasa sedikit lebih tegang namun juga lebih hati-hati. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya bersikap acuh, atau bahkan merendahkan mulai menunjukkan sikap yang lebih sopan dan penuh tanya. Mereka mungkin mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal tentang aku dan Arif yang tidak mereka ketahui. Malam semakin larut, dan acara pun mendekati akhir. Pak De Hasan naik ke atas panggung kecil yang telah disiapkan dan memberikan pidato singkat yang penuh kehangatan. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir untuk merayakan hari bahagianya dan Bude Mira, serta mendoakan kebahagiaan dan kesehatan bagi seluruh keluarga. Setelah pidato Pak De Hasan, beliau mempersilakan beberapa anggota keluarga untuk memberikan ucapan selamat dan doa. Saat giliran Ibu Arif maju ke depan, beliau tidak hanya mengucapkan selamat kepada Pak De dan Bude, tetapi juga mengambil kesempatan itu untuk berbicara tentang putra dan menantunya. Saya juga ingin menyampaikan rasa bangga saya kepada putra saya, Arif, dan menantu saya, Kirana. Arif dengan bakat seninya yang terus berkembang dan mendapatkan pengakuan, dan Kirana dengan semangat kewirausahaannya yang luar biasa dan telah membawa karyanya ke kancah internasional. Kalian adalah pasangan yang saling mendukung dan melengkapi. Saya sangat bahagia melihat kebahagiaan kalian, ujar Ibu Arif dengan nada tulus dan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu terasa seperti oase di tengah gurun prasangka. Aku tersenyum tulus ke arah Ibu Arif, yang membalas senyumku dengan senyum hangat dan penuh penerimaan. Arif menggenggam tanganku erat, memberikan tatapan penuh cinta dan kebanggaan. Namun, di tengah kehangatan dan kelegaan itu, aku masih bisa melihat Bude Ratna dan beberapa bibi lainnya berbisik-bisik di sudut ruangan. Tatapan mereka sesekali tertuju padaku dengan ekspresi yang masih menyimpan keraguan dan rasa penasaran yang belum terjawab. Aku tahu, perubahan sikap Ibu Arif adalah langkah awal yang baik, tetapi untuk benar-benar membungkam semua prasangka dan menunjukkan kebenaran tentang siapa kami dan apa yang kami miliki, aku harus melakukan sesuatu yang lebih konkret. Rencana untuk menunjukkan kekayaanku yang sesungguhnya di hadapan mereka semakin matang dalam benakku. Beberapa hari setelah acara ulang tahun pernikahan Pak De Hasan dan Bude Mira, suasana di rumah kontrakan kami kembali normal, namun dengan sentuhan yang berbeda. Arif tampak lebih bersemangat dengan tawaran kerjasama dari galeri seni. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di studio, namun selalu menyempatkan diri untuk berbagi cerita tentang kemajuannya denganku.
Ada kebanggaan yang terpancar dari matanya, bukan hanya karena karyanya dihargai, tetapi juga karena ia merasa didukung dan diakui oleh keluarganya, terutama setelah pembelaan Ibu Arif di acara kemarin. Aku pun kembali fokus pada bisnis Kiranes Craft. Permintaan dari klien internasional terus mengalir, dan aku semakin kewalahan dengan produksi. Aku memutuskan untuk memperluas jaringan pengrajin lokal yang bekerja sama denganku. Selain membantu meningkatkan produksi, ini juga merupakan caraku untuk memberdayakan komunitas pengrajin di sekitar kami. Namun, di sela-sela kesibukan itu, rencanaku untuk memberikan kejutan kepada keluarga Arif terus berjalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari kontraktor, renovasi ruang tamu kontrakan kami memasuki tahap akhir. Perabotan baru sudah tertata. Dinding sudah dihias dengan beberapa lukisan terbaik Arif dan pajangan kerajinan tanganku yang paling unik. Ruangan itu kini terlihat jauh lebih modern, elegan, dan mencerminkan perpaduan antara seni dan bisnis yang menjadi bagian dari hidup kami. Aku sengaja belum mengajak Ibu Arif untuk melihat hasilnya. Aku ingin ia melihat perubahan ini bersamaan dengan kejutan yang lebih besar nanti. Langkah pertama dalam rencanaku adalah menghubungi Risa. Aku meminta bantuannya sekali lagi, kali ini untuk mencari informasi tentang properti. Aku tidak berencana membeli rumah mewah secara tiba-tiba, karena itu pasti akan menimbulkan pertanyaan yang lebih banyak. Aku hanya ingin mencari informasi tentang investasi properti yang menjanjikan di sekitar kota. Risa, yang selalu antusias dengan ide-ideku, dengan senang hati membantuku. Ia menghubungkan aku dengan seorang agen properti terpercaya yang memiliki reputasi baik. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan agen tersebut di sebuah kafe. Aku menjelaskan situasiku dan keinginanku untuk berinvestasi properti secara bertahap. Agen tersebut menunjukkan beberapa opsi menarik, mulai dari apartemen studio di pusat kota yang memiliki potensi sewa tinggi, hingga tanah kafling di pinggir kota yang harganya diperkirakan akan terus naik. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail dan potensi keuntungan dari masing-masing investasi. Setelah pertemuan itu, aku merasa semakin yakin dengan rencanaku. Aku tidak akan menunjukkan kekayaanku secara vulgar, tetapi aku akan memberikan bukti nyata bahwa kami tidak seperti yang mereka sangka. Investasi properti adalah cara yang elegan dan cerdas untuk menunjukkan kemapanan finansial kami. Beberapa hari kemudian, Ibu Arif menelepon. Nada bicaranya terdengar lebih ceria dari biasanya. "Kirana, bagaimana kabarmu dan Arif? Ibu dengar pameran Arif berjalan lancar ya?" tanyanya. "Alhamdulillah baik, Ibu. Pameran Mas Arif berjalan lancar. Banyak yang tertarik dengan karyanya," jawabku. "Syukurlah. Begini, Kirana, minggu depan ada acara arisan keluarga di rumah Bude Ratna. Kamu dan Arif bisa datang kan?" tanya Ibu Arif. Hatiku sedikit mencelos. Acara arisan keluarga di rumah Bude Ratna selalu menjadi ajang berkumpulnya para bibi yang paling suka menyindir. Namun, ini mungkin adalah kesempatan yang tepat untuk memulai rencanaku. "Insya Allah kami datang, Ibu," jawabku dengan mantap. "Baiklah, Ibu tunggu ya," kata Ibu Arif dengan nada senang. Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah saatnya. Aku akan mulai menunjukkan kepada mereka, langkah demi langkah, bahwa pandangan mereka tentang kami selama ini salah. Aku akan menggunakan kesempatan arisan keluarga di rumah Bude Ratna sebagai panggung pertama untuk kejutan-kejutan kecil yang akan mengarah pada pengungkapan yang lebih besar. Buhari arisan keluarga yang diadakan di rumah Bibi tiba dengan suasana yang sedikit berbeda bagiku. Setelah percakapan yang membuka mata dengan Ibu Arif, aku merasa memiliki sedikit keunggulan. Aku dan Arif bersiap-siap dengan tenang, memilih pakaian yang sopan namun tetap menunjukkan kelas. Arif mengenakan kemeja batik tulis halus berwarna coklat tanah yang baru kubelikan, sementara aku memilih dress model alain berwarna navy dengan potongan sederhana namun bahannya berkualitas tinggi. Aku tidak ingin memberikan kesan berlebihan di rumah Bude Ratna, yang terkenal dengan kesederhanaannya, atau lebih tepatnya, keiritannya. Namun, aku juga tidak ingin terlihat seperti Kirana yang dulu sering mereka pandang sebelah mata. Saat kami tiba, beberapa anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tamu Bude Ratna yang didekorasi dengan pernak-pernik jadul. Suara riuh rendah percakapan dan tawa yang dibuat-buat terdengar menyambut kedatangan kami. Bude Ratna, dengan senyum tipis yang lebih mirip sebuah evaluasi, menyambut kami di pintu. "Oh, sudah datang rupanya." Si seniman dengan istrinya yang sekarang penampilannya beda,
sapa Bude Ratna, menyiratkan sindiran halus di balik kata-katanya. Matanya meneliti penampilanku dari atas hingga bawah. Aku membalas senyumnya dengan sopan dan mencium tangannya dengan hormat. Arif melakukan hal yang sama, menunjukkan kesantunannya. Kami kemudian bergabung dengan kelompok anggota keluarga yang lain. Beberapa bibi menyambut kami dengan pelukan singkat dan pertanyaan basa-basi. Namun aku bisa merasakan tatapan menyelidik dari Bude Ratna dan komplotan bibi-bibinya yang duduk di sofa sudut. Acara arisan berjalan seperti biasanya, diwarnai obrolan ringan tentang resep masakan, perkembangan anak cucu, dan tentu saja, sedikit gosip tetangga. Sesekali, sindiran-sindiran halus yang dulu seringkali menyasar kami, kini terasa lebih samar dan tidak langsung. Mungkin teguran halus Ibu Arif di acara ulang tahun Pak De Hasan sedikit memberikan efek. Saat tiba saatnya pembagian arisan, Bude Ratna memanggil nama-nama pemenang dengan nada yang dibuat-buat ceria, namun dengan penekanan yang jelas pada status sosial atau keberhasilan materi anggota keluarga tersebut. Selamat untuk Bu Dewi yang baru saja membeli mobil Pajero Sport. Rezeki anak soleh memang beda. Wah, selamat juga untuk Bu Sinta yang restorannya semakin ramai dan buka cabang baru di Bandung. Ketika tiba giliranku untuk membayar iuran arisan bulan ini, Bude Ratna menatapku dengan senyum penuh arti, seolah menunggu momen untuk menyindir. Kirana, iurannya berapa ya bulan ini? Bude kok lupa? Katanya dengan nada yang sedikit meremehkan, seolah meragukan kemampuanku membayar. Sudah saya transfer kemarin pagi, Bude. Ini buktinya? Jawabku dengan tenang sambil menunjukkan notifikasi transfer berhasil di aplikasi mobile bankingku. Aku memastikan layar ponselku terlihat jelas olehnya. Ekspresi Bude Ratna sedikit berubah. Tampak sedikit kecewa karena gagal menemukan celah untuk menyindir. Ia hanya mengangguk singkat dan beralih memanggil nama anggota keluarga berikutnya. Setelah acara arisan selesai dan para ibu-ibu mulai berpamitan satu persatu, aku melihat Ibu Arif sedang duduk sendirian di teras belakang. Aku menghampirinya, merasa ini adalah waktu yang tepat untuk langkah selanjutnya dalam rencanaku. Ibu, ada yang ingin saya tunjukkan, ujarku pelan sambil duduk di sampingnya. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi mobile banking. Dengan hati-hati, aku menunjukkan saldo rekeningku kepada Ibu Arif. Angka yang tertera di layar cukup besar, hasil dari bertahun-tahun kerja keras dan pengelolaan keuangan yang bijak. Mata Ibu Arif membulat sempurna melihat deretan angka yang tertera. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang nyata, bercampur dengan rasa tidak percaya. Ini benar-benar uangmu, Kirana? Tanyanya dengan nada pelan, hampir berbisik. Aku mengangguk lembut. Alhamdulillah, Ibu. Bisnis saya berjalan lebih baik dari yang Ibu bayangkan. Ibu Arif terdiam cukup lama, pandangannya masih terpaku pada layar ponselku. Kemudian, ia menghela napas panjang dan menatapku dengan tatapan yang kini dipenuhi dengan rasa hormat dan pengakuan. Ibu benar-benar tidak menyangka. Nak, kamu wanita yang luar biasa hebat, Kirana. Saya hanya berusaha untuk mandiri, Ibu. Dan saya ingin bisa membantu Mas Arif untuk fokus pada passionnya sebagai seniman tanpa harus terlalu memikirkan masalah finansial. Jawabku dengan tulus, menyampaikan sebagian dari motivasiku. Saat kami sedang berbicara dengan serius, tiba-tiba Bude Ratna menghampiri kami dengan langkah penasaran. Kalian berdua sedang melihat apa sih? Kok seperti sedang berbisik-bisik begitu? Tanyanya sambil mencoba mengintip layar ponsel yang masih kupegang. Dengan gerakan cepat namun santai, aku membalikkan ponselku sebelum Bude Ratna sempat melihat dengan jelas angka yang tertera. Aku tersenyum ramah padanya. Tidak ada apa-apa, Bude. Hanya melihat-lihat foto-foto lama. Jawabku dengan nada ringan. Bude Ratna tampak curiga dan sedikit kesal karena tidak berhasil mengorek informasi. Ia menatapku dengan tatapan menyelidik sebelum akhirnya berlalu untuk berpamitan dengan tuan rumah. Saat aku dan Arif berpamitan dengan seluruh anggota keluarga, aku bisa merasakan perubahan yang signifikan dalam tatapan beberapa bibi, terutama mereka yang selama ini paling sering melontarkan sindiran. Rasa meremehkan yang dulu begitu kentara di mata mereka kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang besar dan mungkin juga sedikit penyesalan karena telah meremehkan kami. Langkah pertamaku dalam menunjukkan kekayaanku berjalan lebih dari sekadar lancar. Aku tidak perlu membuat pengumuman heboh atau memamerkan materi secara vulgar. Hanya dengan sedikit petunjuk visual dan fakta yang tak terbantahkan kepada orang yang tepat, aku berhasil menanamkan benih keraguan dan rasa hormat di benak mereka.
Kejutan yang lebih besar masih dalam tahap persiapan, dan aku semakin yakin bahwa itu akan mengguncang pandangan mereka tentang kami secara menyeluruh. Beberapa minggu berlalu setelah acara arisan di rumah Bude Ratna. Kehidupan kami kembali berjalan seperti biasa. Namun ada perubahan halus dalam interaksi dengan keluarga Arif. Ibu Arif menjadi lebih sering menelepon, menanyakan kabar kami dan perkembangan bisnisku. Nada bicaranya selalu penuh dukungan dan rasa ingin tahu yang positif. Sementara itu, Bude Ratna dan beberapa bibi lainnya tampak lebih menjaga jarak dan tidak lagi melontarkan sindiran secara terang-terangan. Aku bisa merasakan bahwa mereka sedang mencoba mencerna apa yang mereka lihat dan dengar tentang kami. Rencanaku untuk menunjukkan kekayaan kami terus berjalan. Setelah berkonsultasi dengan agen properti, aku memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah apartemen studio di pusat kota yang memiliki potensi sewa tinggi. Proses pembelian berjalan lancar dan relatif cepat. Aku sengaja tidak menceritakan hal ini kepada Arif terlebih dahulu. Aku ingin memberikan kejutan yang lebih besar nanti. Suatu sore, Ibu Arif datang berkunjung ke kontrakan kami. Beliau tampak antusias melihat perubahan ruang tamu yang sudah selesai direnovasi. Wah, Kirana, bagus sekali rumah kalian sekarang. Lebih modern dan nyaman. Pujinya sambil mengamati setiap sudut ruangan. Terima kasih, Ibu. Kami juga jadi lebih betah di rumah. Jawabku sambil tersenyum. Saat kami sedang mengobrol di ruang tamu, telepon rumah berdering. Arif mengangkatnya. Halo. Oh, iya, Pak. Baik, saya mengerti. Terima kasih banyak, Pak. Kata Arif dengan nada bingung setelah menerima telepon. Siapa, Mas? Tanyaku penasaran. Itu dari kantor notaris. Mereka bilang surat-surat kepemilikan apartemen sudah selesai dan bisa diambil kapan saja. Tapi apartemen apa? Tanya Arif dengan alis bertaut. Aku tersenyum misterius. Apartemen yang baru saja kubeli, Mas. Arif terkejut. Kamu beli apartemen? Kapan? Beberapa minggu yang lalu. Aku ingin berinvestasi, jawabku santai. Mata Arif membulat. Investasi apartemen di pusat kota? Itu pasti mahal sekali, sayang. Alhamdulillah. Ada rezeki lebih dari bisnis. Aku pikir ini investasi yang bagus untuk masa depan kita. Jelasku. Ibu Arif yang sedari tadi mendengarkan percakapan kami tampak sangat terkejut. Apartemen? Kamu punya uang sebanyak itu, Kirana? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, Ibu. Saya memang tidak pernah banyak bercerita tentang keuangan bisnis saya. Arif menghampiriku dan memelukku erat. Aku bangga sekali padamu, sayang. Kamu benar-benar hebat. Kita bangun ini bersama-sama, Mas. Kamu dengan karyamu, aku dengan bisnismu, balasku. Kabar tentang investasi apartemenku dengan cepat menyebar di keluarga besar Arif. Aku mendengar dari Ibu Arif bahwa Bude Ratna dan bibi-bibi lainnya sangat terkejut dan mulai bertanya-tanya tentang sumber kekayaanku yang sebenarnya. Rasa penasaran mereka semakin besar. Beberapa hari kemudian, kami diundang makan malam di rumah Pak De Hasan dan Bude Mira. Suasana malam itu terasa sedikit berbeda. Tatapan beberapa anggota keluarga tertuju padaku dengan campuran rasa ingin tahu dan kekaguman. Saat makan malam, Bude Ratna memberanikan diri untuk bertanya. Kirana, kamu benar-benar beli apartemen di pusat kota? Itu? Bagaimana kamu bisa? Aku tersenyum tenang. Alhamdulillah, Bude. Bisnis kerajinan tangan saya cukup menghasilkan. Saya juga belajar untuk berinvestasi dengan bijak. Investasi apa saja? Tanya salah satu bibi dengan nada penasaran. Selain properti, saya juga ada beberapa investasi di saham dan reksadana, jawabku singkat. Keheningan sejenak menyelimuti meja makan. Mereka tampak tercengang mendengar jawabanku. Mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa istri seorang seniman yang tinggal di kontrakan sederhana ternyata memiliki portofolio investasi yang cukup mengesankan. Malam itu, pandangan keluarga besar Arif terhadapku benar-benar berubah. Rasa meremehkan yang dulu begitu terasa kini digantikan dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka mulai melihatku bukan hanya sebagai istri Arif, tetapi juga sebagai seorang wanita mandiri dan sukses. Namun, aku tahu, kejutan yang sesungguhnya belum lagi tiba. Aku masih menyimpan satu kartu as yang akan kutunjukkan di saat yang tepat.
Setelah terungkapnya investasi apartemenku, suasana dalam keluarga besar Arif menjadi lebih hangat dan penuh rasa ingin tahu. Ibu Arif semakin dekat denganku, sering meminta saran tentang investasi kecil-kecilan dan tampak bangga menceritakan kesuksesanku kepada teman-temannya. Bude Ratna dan bibi-bibi lainnya pun mulai bersikap lebih sopan dan tidak lagi melontarkan sindiran pedas. Mereka bahkan beberapa kali bertanya tentang bisnis kerajinan tanganku dengan nada yang lebih menghargai. Arif sendiri semakin termotivasi dengan perkembangan karir seninya. Dukungan finansial dariku memberikannya kebebasan untuk lebih fokus pada proses kreatif, tanpa harus terlalu memikirkan penjualan instan. Pamerannya berjalan sukses, dan beberapa kolektor mulai tertarik dengan karyanya. Ia seringkali mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaannya padaku. Kini, saatnya untuk langkah terakhir dalam rencanaku. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga bagaimana kami menikmati hasil kerja keras kami. Aku memutuskan untuk mengundang seluruh keluarga besar Arif untuk makan malam di rumah baru kami. Tentu saja, rumah baru yang kumaksud bukanlah kontrakan sederhana kami, melainkan apartemen studio yang baru saja selesai proses administrasinya. Aku menghubungi Ibu Arif terlebih dahulu untuk menyampaikan ideku. Awalnya, beliau tampak sedikit ragu karena kami belum pernah mengadakan acara besar di kontrakan. Namun, ketika aku menjelaskan bahwa aku ingin mengajak mereka makan malam di tempat yang sedikit berbeda, beliau menjadi sangat antusias. Wah, ide bagus sekali, Kirana. Kapan rencananya? Tanya Ibu Arif dengan nada senang. Mungkin 2 minggu lagi, Ibu. Saya akan mengirimkan undangan resmi nanti, jawabku. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ibu Arif, aku mulai menyusun daftar tamu. Tentu saja, Ibu Arif, Pak De Hasan dan Bude Mira, Bude Ratna dan suaminya, serta semua bibi dan sepupu Arif beserta pasangan mereka masuk dalam daftar. Aku ingin semua orang hadir dan melihat dengan mata kepala sendiri. Aku kemudian menghubungi Risa sekali lagi. Aku menceritakan rencanaku untuk mengadakan makan malam di apartemen baru, dan meminta bantuannya untuk mendekorasi tempat tersebut agar terlihat lebih hangat dan berkesan. Risa, yang selalu bersemangat dengan kejutan-kejutan, langsung menyanggupi. Ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Kirana, biar aku yang urus dekorasinya. Kamu fokus saja pada menu makan malamnya, ujar Risa dengan antusias. Selama beberapa hari berikutnya, aku sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Aku memilih menu makan malam yang istimewa, memesan catering dari restoran dengan reputasi baik. Aku juga membeli beberapa peralatan makan dan dekorasi tambahan untuk apartemen agar terlihat lebih meriah. Arif, yang mengetahui tentang rencana makan malam ini, tampak sedikit bingung. Aku hanya tersenyum misterius dan mengatakan bahwa ini adalah kejutan untuk semua orang. Aku ingin ia melihat reaksi keluarganya secara langsung. 2 hari sebelum acara, Risa datang ke apartemen dengan membawa berbagai macam dekorasi. Dalam waktu singkat, apartemen studio yang tadinya terlihat standar berubah menjadi ruang makan yang elegan dan nyaman. Risa menambahkan sentuhan personal dengan beberapa foto aku dan Arif yang dicetak dalam bingkai-bingkai cantik. Aku mengirimkan undangan digital kepada semua anggota keluarga Arif. Dalam undangan tersebut, aku hanya menuliskan alamat apartemen di pusat kota sebagai lokasi acara. Aku sengaja tidak memberikan petunjuk lebih lanjut. Menjelang hari H, aku merasa sedikit gugup namun juga sangat bersemangat. Aku yakin, malam ini akan menjadi puncak dari rencanaku. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari rumah besar atau mobil mewah. Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, kemandirian, dan kemampuan untuk menikmati hasil dari jerih payah tersebut. Dan aku ingin berbagi kebahagiaan itu dengan keluarga Arif, yang meskipun sempat meremehkan, tetaplah bagian dari hidup suamiku. Malam yang penuh antisipasi akhirnya tiba. Aku dan Arif tiba lebih awal di apartemen studio di pusat kota. Risa telah bekerja keras menata ruangan menjadi ruang makan yang hangat dan elegan. Lampu-lampu string kecil berkelap-kelip di sepanjang dinding, memantulkan cahaya lembut ke lukisan-lukisan Arif yang kupajang sementara. Aroma sedap dari berbagai hidangan yang dipesan dari restoran bintang 5 mulai memenuhi udara. Meja makan panjang dari kayu pinus yang kami sewa tampak cantik dengan taplak linen berwarna krem dan rangkaian bunga mawar putih serta babies bread di tengahnya. Peralatan makan perak berkilauan di bawah cahaya lampu gantung modern. Arif berjalan perlahan mengelilingi apartemen,
Matanya meneliti setiap sudut dengan ekspresi takjub yang bercampur haru. Ini adalah kali pertama ia melihat hasil investasiku secara langsung. Ia menyentuh sofa velvet berwarna emerald green yang senada dengan gaun yang kukenakan saat acara ulang tahun Pak De Hasan, lalu melangkah ke balkon kecil yang menawarkan pemandangan gemerlap lampu kota. Sayang, tempat ini sungguh indah. Aku tidak pernah menyangka, kata Arif dengan suara tercekat, lalu berbalik dan memelukku erat. Kamu benar-benar wanita yang luar biasa, Kirana. Aku sangat beruntung memilikimu. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan dan cinta yang selalu kurasakan bersamanya. Ini juga untuk kita, Mas. Tempat ini adalah bukti bahwa kita bisa meraih apapun bersama-sama. Bel apartemen berbunyi, menandakan kedatangan tamu pertama. Ibu Arif muncul di ambang pintu, didampingi oleh Pak De Hasan dan Bude Mira. Ekspresi wajah mereka saat memasuki apartemen sungguh mengesankan. Mata Ibu Arif membulat sempurna, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Pak De Hasan mengangguk-angguk kagum sambil tersenyum lebar. Sementara Bude Mira hanya bisa mengeluarkan gumaman kekaguman. Ya Allah, Kirana, ini benar-benar rumah kalian yang baru? Bagus sekali. Ibu tidak menyangka, ujar Ibu Arif dengan nada suara yang bergetar karena haru. Selamat, Nak Arif, Kirana. Kalian hebat. Tempat ini sangat nyaman dan berkelas. Timpal Pak De Hasan sambil menepuk bahu Arif dengan bangga. Bude Mira, dengan tatapan yang masih menjelajahi setiap sudut ruangan, akhirnya bersuara. Kirana, seleramu sangat bagus. Ibu suka sekali desainnya. Satu persatu, anggota keluarga Arif mulai berdatangan. Bude Ratna dan suaminya tiba dengan ekspresi paling terkejut. Mereka berjalan perlahan, mengamati setiap detail dekorasi, perabotan mewah, dan lukisan-lukisan Arif yang terpajang di dinding. Bude Ratna bahkan menyentuh tekstur karpet Persia di ruang tamu dengan hati-hati. Jadi, kalian pindah ke sini? Kontrakan yang lama bagaimana? Tanya Bude Ratna dengan nada yang masih tidak percaya. Kami masih tinggal di kontrakan, Bude. Tempat ini adalah investasi jangka panjang kami. Rencananya akan kami sewakan, jawabku dengan tenang sambil tersenyum sopan. Selama acara makan malam yang berlangsung penuh kehangatan, semua orang tampak menikmati hidangan lezat yang tersaji. Suasana akrab tercipta tanpa adanya sindiran-sindiran pedas yang dulu sering mewarnai pertemuan keluarga. Percakapan mengalir lancar, diisi dengan pujian untuk apartemen dan pertanyaan tentang bisnis kerajinan tanganku yang semakin membuat mereka penasaran. Kirana, bagaimana kamu bisa mengembangkan bisnis ini sampai sukses seperti sekarang? Apa rahasianya? Tanya salah satu sepupu Arif dengan nada tulus. Kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang tersayang. Jawabku sambil melirik Arif yang tersenyum padaku. Bude Ratna, yang biasanya paling banyak berkomentar negatif, kali ini lebih banyak diam dan mendengarkan. Sesekali, ia mengajukan pertanyaan tentang desain interior apartemen dengan nada yang lebih tertarik dan menghargai. Setelah semua orang selesai menikmati hidangan penutup, aku meminta perhatian semua orang untuk berkumpul di ruang tengah yang luas. Aku berdiri di samping Arif, menggenggam tangannya erat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara makan malam sederhana ini, ujarku dengan senyum tulus. Malam ini, saya hanya ingin berbagi sedikit kebahagiaan dan pencapaian kami. Apartemen ini adalah salah satu hasil dari kerja keras saya selama beberapa tahun terakhir. Saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa meskipun kami memilih hidup sederhana, kami juga memiliki mimpi dan kemampuan untuk meraih kesuksesan dengan cara kami sendiri. Aku menatap Arif dengan penuh cinta. Dan semua ini tidak akan terwujud tanpa cinta, dukungan, dan kepercayaan dari suami saya. Suasana ruangan menjadi hening sejenak, diisi dengan tatapan haru dan kagum dari anggota keluarga Arif. Kemudian, Ibu Arif menghampiriku dengan mata berkaca-kaca dan memelukku erat. Nak, Ibu sangat bangga padamu dan Arif. Kalian adalah pasangan yang luar biasa. Maafkan Ibu jika selama ini ada pikiran buruk tentang kalian, bisiknya di telingaku. Pak De Hasan dan Bude Mira juga menghampiri kami, memberikan selamat dan mengungkapkan kekaguman mereka atas kerja keras dan visi kami. Bahkan Bude Ratna menghampiriku dan menjabat tanganku dengan senyum yang lebih tulus dan hangat dari yang pernah kulihat sebelumnya. Kirana, Bude minta maaf ya, kalau selama ini ada kata-kata Bude yang menyakitkan. Ternyata kamu memang wanita hebat dan mandiri.
Bude salut padamu, ujarnya dengan nada menyesal. Malam itu berakhir dengan suasana yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. Semua prasangka dan keraguan yang selama ini menjadi tembok pemisah seolah runtuh di bawah cahaya gemerlap apartemen baru kami. Aku berhasil menunjukkan kepada keluarga Arif bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kerja keras, kemandirian, cinta, dan kemampuan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Dan aku melakukannya tanpa harus kehilangan kesederhanaan yang tetap menjadi bagian dari nilai-nilai kami. Setelah malam makan malam di apartemen, hubungan kami dengan keluarga besar Arif mengalami perubahan yang signifikan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan atau sindiran pedas. Yang ada hanyalah rasa hormat, kekaguman, dan kehangatan yang tulus. Ibu Arif menjadi pendukung nomor satu kami, sering memamerkan kesuksesanku dan karya-karya Arif kepada teman-temannya. Bude Ratna dan bibi-bibi lainnya pun mulai bersikap lebih ramah dan sering meminta saran tentang berbagai hal, mulai dari investasi kecil hingga ide-ide bisnis. Arif merasa lebih diterima dan dihargai oleh keluarganya. Ia semakin termotivasi dalam berkarya dan pameran-pamerannya semakin sukses. Ia seringkali mengatakan betapa bersyukurnya ia memiliki keluarga yang kini mendukung penuh impiannya. Kehidupan kami di kontrakan sederhana tetap berjalan seperti biasa, namun dengan sentuhan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kami menikmati setiap momen bersama, kini tanpa bayang-bayang prasangka dan penilaian negatif dari keluarga. Apartemen studio di pusat kota menjadi investasi yang menjanjikan, memberikan kami penghasilan pasif yang cukup besar. Namun, lebih dari itu, apartemen tersebut telah menjadi simbol perubahan dan pembuktian diri kami. Suatu sore, saat kami sedang bersantai di ruang tamu kontrakan yang kini terasa lebih nyaman dengan sentuhan dekorasi baruku, Ibu Arif datang berkunjung. Beliau membawa beberapa makanan kesukaan Arif dan tampak bersemangat. "Ibu bangga sekali dengan kalian, Nak," ujarnya sambil tersenyum hangat. "Kalian berdua membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan cara yang berbeda-beda. Arif dengan seninya, Kirana dengan bisnisnya. Kalian saling melengkapi." "Terima kasih, Ibu. Semua ini juga berkat dukungan Ibu," jawab Arif tulus. "Iya, Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian." Dulu Ibu khawatir karena Arif memilih jalan yang berbeda dari sepupu-sepupunya. Tapi sekarang Ibu lihat, Arif bahagia dengan pilihannya, dan Kirana selalu ada di sampingnya, kata Ibu Arif sambil menatap kami berdua dengan penuh kasih sayang. Bude Ratna dan beberapa bibi juga mulai sering berkunjung ke kontrakan. Mereka tidak lagi membahas tentang rumah mewah atau mobil baru, tetapi lebih tertarik dengan cerita sukses bisnisku dan perkembangan karir seni Arif. Mereka bahkan beberapa kali meminta Arif untuk melukis sesuatu untuk mereka. Suatu hari, Bude Ratna mengajakku berbicara secara pribadi di teras kontrakan. "Kirana, Bude benar-benar minta maaf atas semua prasangka buruk Bude selama ini. Bude akui, Bude terlalu fokus pada materi dan status sosial. Bude belajar banyak dari kamu dan Arif. Ternyata, kebahagiaan itu sederhana dan tidak selalu tentang kekayaan," ujarnya dengan nada tulus. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, Bude. Yang penting sekarang kita semua bisa saling menghargai dan mendukung." Hubungan kami dengan keluarga besar Arif kini terasa lebih sehat dan harmonis. Kami sering diundang untuk acara keluarga, bukan lagi sebagai si miskin yang harus dikasihani, tetapi sebagai anggota keluarga yang dihormati dan dihargai. Kami merasa diterima sepenuhnya. Kejutan yang kuberikan tidak hanya mengubah pandangan keluarga Arif terhadap kami, tetapi juga mempererat tali persaudaraan. Kami belajar bahwa komunikasi yang jujur dan pembuktian diri yang elegan lebih efektif daripada konfrontasi. Dan yang terpenting, kami semakin menyadari bahwa cinta dan dukungan keluarga adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Waktu terus berlalu. Karir Arif semakin bersinar. Galeri yang bekerja sama dengannya mengadakan pameran tunggal yang sukses besar. Lukisan-lukisannya banyak diminati kolektor, dan namanya mulai dikenal di kalangan pecinta seni. Kami memutuskan untuk tetap tinggal di kontrakan sederhana kami. Tempat itu sudah menjadi saksi bisu perjuangan dan cinta kami. Apartemen di pusat kota tetap menjadi investasi yang memberikan keuntungan stabil. Bisnis Kiranes Craft juga terus berkembang pesat. Permintaan dari luar negeri semakin meningkat, dan aku berhasil memberdayakan lebih banyak pengrajin lokal. Aku membuka workshop kecil di dekat kontrakan, menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu di sekitar lingkungan kami.
Hubungan kami dengan keluarga besar Arif semakin erat. Kami sering berkumpul, berbagi cerita dan kebahagiaan. Ibu Arif menjadi sosok ibu yang sangat mendukung dan menyayangi kami. Bude Ratna dan bibi-bibi lainnya tidak lagi melihat kami sebelah mata. Mereka bahkan sering meminta saran bisnis kepadaku dan mengagumi karya-karya Arif. Suatu sore, saat kami sedang menikmati kopi di teras kontrakan, Ibu Arif datang berkunjung bersama Bude Ratna. Mereka membawa beberapa kue tradisional kesukaan kami. Kami hanya ingin mampir dan menyapa kalian, kata Ibu Arif sambil tersenyum hangat. Iya, Kirana, Bude juga mau lihat lagi koleksi kerajinan tanganmu yang baru, timpal Bude Ratna dengan nada ramah. Kami mengobrol santai di teras, berbagi cerita tentang kegiatan masing-masing. Tidak ada lagi kecanggungan atau sindiran. Yang ada hanyalah kehangatan dan rasa saling menghargai. Saat senja mulai menyapa, Ibu Arif menatap kontrakan kami dengan tatapan lembut. Rumah ini memang sederhana, tapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Kalian berdua berhasil membangun semuanya dengan kerja keras dan ketulusan. Bude Ratna mengangguk setuju. Benar, Bu. Kekayaan yang sebenarnya ada di hati dan hubungan baik seperti ini. Aku dan Arif saling bertukar pandang dan tersenyum. Kami merasa damai dan bahagia dengan kehidupan yang kami jalani. Kami tidak pernah menyesali pilihan untuk tetap sederhana meskipun memiliki kemampuan lebih. Bagi kami, kebahagiaan sejati terletak pada cinta, dukungan, dan kebersamaan. Malam itu, setelah Ibu Arif dan Bude Ratna pulang, kami duduk berdua di ruang tamu kontrakan. Arif memelukku dari belakang. Terima kasih sudah menjadi istriku, Kirana. Kamu tidak hanya membuktikan kepada keluargaku, tapi juga kepadaku sendiri, tentang arti kesuksesan yang sebenarnya. Bisiknya lembut di telingaku. Aku membalikkan badan dan menggenggam tangannya erat. Kita meraih semua ini bersama, Mas. Cinta dan dukunganmu adalah kekayaan terbesarku. Kami berdua tersenyum, menyadari betapa jauh kami telah melangkah. Dari kontrakan sederhana ini, kami telah membangun mimpi, menghadapi tantangan, dan membuktikan bahwa prasangka tidak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan dan kerja keras. Dan di kontrakan inilah, kami akan terus merajut kebahagiaan kami. Bertahun-tahun kemudian, kontrakan sederhana itu masih menjadi saksi bisu cinta dan perjuangan kami. Dindingnya mungkin sedikit memudar, dan perabotannya tidak lagi baru, namun kehangatan di dalamnya tetap sama. Arif telah menjadi seorang seniman yang diakui secara nasional, bahkan beberapa karyanya telah dipamerkan di luar negeri. Namun, ia tidak pernah melupakan akar kesederhanaannya. Studionya tetap berada di sudut ruang tamu, tempat di mana ide-ide briliannya pertama kali lahir. Bisnis Kiranes Craft terus berkembang pesat, memberdayakan ratusan pengrajin lokal dan memasarkan produk-produk etnik Indonesia ke seluruh dunia. Aku telah menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses. Namun aku tetap memegang teguh prinsip kesederhanaan dan berbagi. Sebagian keuntungan bisnisku salurkan untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu di sekitar lingkungan kami. Hubungan kami dengan keluarga besar Arif semakin harmonis. Ibu Arif telah menjadi sosok nenek yang penuh kasih sayang bagi anak-anak kami. Ya, kami telah dikaruniai 2 orang anak yang mewarisi bakat seni Arif dan semangat wirausaha dariku. Bude Ratna dan bibi-bibi lainnya sering berkunjung, membawa makanan dan hadiah untuk cucu-cucu Ibu Arif. Sindiran-sindiran masa lalu telah benar-benar menghilang, digantikan dengan tawa dan kebersamaan. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur lelap, aku dan Arif duduk berdua di teras kontrakan, menikmati hembusan angin malam. Bintang-bintang bertaburan di langit Jakarta, mengingatkanku pada malam-malam awal pernikahan kami, penuh mimpi dan harapan. Kita sudah jauh melangkah ya, Mas, ujarku sambil menyandarkan kepala di bahunya. Arif merangkulku erat. Semua karena kamu, sayang. Kamu tidak hanya membuktikan kepada mereka, tapi juga memberikan arti yang lebih dalam tentang kekayaan dalam hidupku. Aku tersenyum. Kita melakukannya bersama. Dan kekayaan yang paling berharga adalah keluarga kita, cinta kita, dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kami terdiam sejenak, menikmati kedamaian malam. Kontrakan sederhana ini, yang dulu sempat dipandang sebelah mata, kini terasa seperti istana yang penuh dengan kekayaan yang tak ternilai harganya. Cinta, keluarga, dan rasa saling menghargai. Kisah kami adalah bukti bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki,
Tetapi seberapa besar cinta dan kebahagiaan yang bisa kita bagikan. Dan di bawah langit malam Jakarta, di teras kontrakan sederhana kami tahu bahwa kami telah menemukan kekayaan yang abadi.